Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Keken akan memberikan materi melalui video pembelajaran ini. Yang pertama adalah materi Microsoft Excel pada bagian average, lalu yang kedua nilai tertinggi, nilai terendah, dan juga total. Nah, pada bagian terakhir juga akan kita bahas yaitu fungsi if, di mana kita akan bermain logika seperti logika pemrograman ya, tapi dalam bentuk yang sederhana, yang paling sederhana itu ada di Excel ya. Baik, langsung mulai saja Pak Keken jelaskan, tapi sebelumnya Pak Keken akan perlihatkan dulu materi kita ya. Ya, Pak Keken pindah dulu. Baik. Nah, ini adalah daftar nilai. Ini adalah daftar nilai. Jadi kalian yang belum membuat ini silahkan dibuat dulu. Bentuknya samakan, nilainya disamakan juga tidak apa-apa. Lalu nanti kita akan buat rumusnya bersama-sama. Nah, di sini ada judulnya daftar nilai, lalu ada nomor, nama, nilai yang terdiri dari nilai 1 sampai dengan nilai 4. Lalu di sini ada total nilai dan yang terakhir ada predikat. Nah, di bawah sini masih ada nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas. Nah, selain itu kita juga diberi keterangan yaitu predikat. Predikat di sini adalah seperti ini ya. Kalian bisa lihat kurang dari 71 itu sama dengan D, 71 sampai 80 adalah C, 81 sampai 90 adalah B, dan 91 sampai dengan 100 itu sebenarnya sama dengan A ya, lebih dari 91 Pak. Kan tulisnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat terlebih dahulu. Bagi yang sudah buat silahkan mengikuti selanjutnya. Kita masuk ke dalam tahap average ya. Kita mau average, kita mau nyari rata-rata. Kok rata-rata kenapa toh Pak Keken? Ya, jawabannya adalah karena sini. Nah, di sini ada beberapa nama anak, tapi kita fokuskan pada satu kolom aja ya. Ini tidak menyangkut dari Android maupun ini ya, maupun Microsoft Excel-nya Windows itu tidak akan terpengaruh karena rumusnya nanti akan sama ya. Oke, nah kita pikirkan dulu pada rumus ini. Kan itu total nilai nanti. Total nilai itu berarti kan nilai akhir gitu aja, kita anggap nilai akhir. Berarti kan kita ini rata-ratanya dari keempat nilai ini ya. Nah, kita coba di luar dulu. Nah, caranya mendapatkan nilai rata-rata itu kan dengan menjumlahkan lalu membagi sejumlah ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita punya 4 berarti nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 itu dijumlahkan. Lalu baru dibagi dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya menjadi sama dengan nilai 1 berarti kita ini ya, kita klik. Lalu ditambah dengan nilai 2, ditambah dengan nilai 3, lalu ditambah dengan nilai 4 ya. Tapi kita kurung lagi ya, kita berikan tanda kurung supaya tidak terbagi. Sebentar. Nah, kita coba klik di sini ya. Kita tanda kurung sebelumnya. Nah, lalu ada tanda bagi. Tanda bagi itu garis miring, sejumlah nilainya ada 4. Nah, 67,25 betul ya, 67,25 totalnya. Nah, semuanya ini jika nilainya ada 4 saja. Nah, coba bayangkan jika nilainya nanti ada 1000 atau enggak jumlah nilainya ada 1000. Jadi nilai 1 sampai dengan nilai 1000. Itu kan repot ya. Nah, cara yang sederhana adalah dengan kita
klik ini saja. Jika 1000 ini sama dengan begini ya. Lalu kita tarik ya, tarik ini dibagi dengan, misalkan kalau 1000 ya 1000 gitu ya, tapi kan ini 4. Sebelumnya sebentar. Oh, sorry, bukan ini, tapi sum. Kita sum ya. Sum gini. Ya. Lalu itu ya, masih ada tanda sum. Sum itu menjumlahkan. Nah, 67,2. Itu cara yang kedua ya. Cara yang pertama itu manual, cara yang kedua menggunakan sum dulu. Sum itu berarti menjumlahkan, lalu dibagi 4 gitu. Nah, atau bagi jumlahnya nilai itu tadi. Lalu selanjutnya adalah dengan kita menggunakan rumus yang telah ada. Nah, rumusnya itu adalah rumus average ya. Average itu adalah bagian dari rumus yang sudah dibuatkan oleh Microsoft Excel agar kita lebih mudah mencari rata-rata average itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengetikkan sama dengan average ini kita klik ya. Lalu kita tarik saja. Ya, ini tarik average. Lalu kita tutup, lalu kita enter. Hasilnya 67,25. Nah, kira-kira mana yang paling mudah? Itu tergantung dari kalian sih sebenarnya. Pakainya tidak memaksakan menggunakan penjumlahan atau menggunakan sum atau menggunakan average. Tapi jika kita lihat dari rumusnya itu hasilnya sama, hanya saja lebih simple itu ada di average karena hanya satu kode ya, satu baris kode. Nah, kalau di sum itu berarti kan ada 2 baris kode, yaitu sum dan juga bagi ya. Kalau pada bagian penjumlahan biasa itu kodenya nanti akan banyak sekali. Jika cuma jika cuma penjumlahan 2 ini berarti ada 3 kode misalkan. Nah, kalau ini berarti sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 kode. Nah, jika 4 nilainya, bayangkan jika nilainya sampai dengan 1000 ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1000 berarti 1001 kode gitu. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi tingkat kecepatan prosesnya ya. Jadi jika semakin banyak kodenya, maka prosesnya akan semakin lama. Kalau ini kan kodenya cuma sedikit ya, cuma 1 kode aja. Kalau ini kan 2 kode ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti kita di sini kita pilih average ya. Sini sudah pakaikan tuliskan average. Oke, sebelum masuk ke predikat, kita lanjutkan dengan mencari nilai tertinggi. Ini pakaikan sudah beri rumus semua ya. Caranya dengan cara ditarik aja seperti ini. Kalau di HP juga sama ya. Ditarik seperti itu otomatis ini akan berubah. Ini pun juga akan berubah ya. 20 misalkan ini 25 gitu. Nah, dia akan berubah juga. Ya, ini tadi rumus kita juga berubah semua. Oke, kita hapus yang sini. Kita lanjutkan ke nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu berarti dari sekian banyak nilai ini. Dari sekian banyak nilai ini, manakah yang paling tinggi ya? Manakah yang paling tinggi? Caranya bagaimana? Caranya dengan satu rumus. Kita tidak perlu mencari ya. Oh, ini ada 91. Oh, ini ada 83. Oh, lebih tinggi 91, tidak perlu. Itu ada satu rumus yang satu-satunya rumus yang bisa kita gunakan ya, dengan cara sama dengan max ya. Sama dengan ya, kita tulisnya max ya. Kalau max itu kan maksimal ya, singkatan dari maksimal ya, max. Nah, ini kita klik ya, lalu tanda kurung, udah tanda kurung sebenarnya. Lalu total nilai ini kita pilih aja. Nah, kita blok aja seperti ini. Lalu kita tutup dan kita enter ya.
91 ya. Jadi ini kita max yang ini itu adalah apa namanya, mencari nilai tertinggi. Baik, selanjutnya kita mencari nilai terendah. Jika max itu tertinggi, maka terendah itu adalah min. Nah, minimal ya. Min sama dengan min ya. Ini sebenarnya tidak perlu hafal sih, kalian bisa cari di internet, boleh kok rumus-rumusnya. Tapi yang tidak bisa dicari di internet adalah rumus predikat, nanti kita buat sendiri ya. Nah, ini kita blok 68,5 ya, terlihat ya. Jadi ini kita percaya aja sama Microsoft Excel. Hasilnya yang tertinggi adalah 91, yang terendah adalah 68,5. Nah, jangan melihat namanya, kalian lihat apa materinya aja, oke? Kalian yakin kalian semua melihat namanya kok aneh-aneh ya? Itu sebagai contoh aja. Nah, oke, kalau gitu kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kita hapus lalu kita masuk ke predikat. Oh ya, rata-rata kelas ini kita tinggal average ya. Average, nanti kita blok seperti ini tadi. Tadi rumusnya sudah ada, silahkan dipraktekkan di situ ya. Oke, selanjutnya pada predikat itu kita lihat di notepad dulu ya. Predikat itu kita membuat logika dulu ya. Logika dulu sebentar, pakaikan kecilkan dikit. Logikanya seperti ini. Kita buat logikanya jika kurang dari 71 ya, 71, maka D ya, itu logika, namanya logika. Lalu dilanjutkan, selain itu jika kurang dari 80 gitu ya, 81 itu kan 80 masih C ya, berarti kurang dari 80, kurang dari sama dengan 80, gini aja, kurang dari sama dengan 80 maka C. Jadi nanti C apa, 80 itu masih C. Kalau kurang dari 80 itu nanti akan 80 masih B nanti otomatis. Jadi ini nanti kan jika kita ketiknya kalian tahu ya apa kurang dari sama dengan itu bentuknya apa ya? Begini ya. Jika kurang dari sama dengan itu bisa kurang dari sama dengan itu loh, seperti matematika. Kurang dari sama dengan itu bisa ditulis itu ya. Maka C ya. 80 masih C. Kalau tulisnya seperti ini, tulisnya kurang dari aja, berarti 80 itu D nanti otomatis ya. Begini. Nah, lalu ada ucapan lagi. Selain itu, jika kurang dari sama dengan lagi ya, kurang dari sama dengan 90, maka B ya. Berarti 90 masih B. Lalu ini nanti tinggal ditulis selain itu A. Seperti itu. Loh, kok nggak pakai jika nggak, karena itu di luar dari ini ya, di luar dari semua ini. Nah, selain itu kan A ya, kita tulis 101 ya nanti akan tetap A, tulis 1000 ya tetap A, gitu maksudnya gitu. Tapi kan nilai maksimal 100. Nah, kita lupakan hal itu, maka lebih dari itu. Nah, lebih dari itu menjadi apa namanya, A, seperti itu. Ini logikanya, minta tolong dipahami dulu ya. Semuanya bisa memahami harusnya. Oke, kita praktikkan. Jika itu kalau dalam tulisan bahasa Inggris itu apa? Kira-kira ya.
Jika itu adalah, kalau bahasa Inggris jika itu sama dengan if ya. If. Selain itu jika itu ya, itu bisa ditulis else if, tapi kita nggak menggunakan else if, kita fokusnya di if-nya aja. Karena apa? Karena Microsoft Office sudah mampu membaca if setelahnya gitu. Nah, kita praktekkan ya. Berarti kita fokus di mana namanya, total nilai. Berarti kan total nilai jika kurang dari 71 maka kan D gitu. Jika kurang dari 80 kan B gitu ya. Rentangnya seperti itu. Nah, kita tulis dengan cara sama dengan, lalu ada tanda if ya. If. Kalian if itu jika ya. If itu jika. Lalu tanda kurung. Nah, logikanya ya, if ada logikanya, if ada logika tes. Jika yang kita fokuskan mana? Jika ini, jika total nilai ya, total nilainya Justina itu lalu kita masukkan logikanya kurang dari 71 ya, kurang dari 71 ya. Jika total nilai Justina kurang dari 71 maka itu sama dengan ya. Maka itu bukan sama dengan. Maka itu titik dan koma, titik koma ya. Maka, nah ini maka akan berubah menjadi ini ya, titik koma. Kalau tempat kalian nanti sesuaikan aja. Kadang itu memakainya titik 2 ya. Jika tidak bisa titik koma ya titik 2. Jika bisa titik koma ya titik koma gitu. Maka ya berarti ini kan J7 sama dengan kan? Sama dengan jika G5 itu Justina, total nilai Justina itu kurang dari 71, maka predikatnya adalah D. Tapi tulisannya harus pakai tanda petik ya, karena ini bentuknya teks, maka D. Tanda petik, tutup petik ya. Pak Kengen kasih apa namanya, kisi-kisi tanda petik. Tanda petik itu wajib untuk teks. Kalau angka tidak apa-apa, tidak memakai tanda petik. Tapi kalau teks itu huruf ya, A, B, C, D, E, F, G sampai Z, dan itu kata-kata atau ya intinya teks gitu, kata-kata misalkan nama atau apa gitu, nanti diberi tanda petik. Misalkan ini sebentar, ini Pak Keken belum selesaikan. Ini kita klik sini ya. Misalkan dondong ya, nah dondong gitu. Ini sudah selesai sih sebenarnya. Terus tapi kita lanjutkan. Selain itu, nah ini kan jika nilai Justina jika total nilai Justina adalah 71, maka tulis dondong ya, intinya gitu. Maka tulis dondong. Selain itu ini else ya, ini sudah berperan sebagai else titik komanya. Selain itu, jika kalau mau ditambahkan logika lagi jika, itu berarti tambahkan if lagi. If jika ya, kurungnya diisi lagi ya. Diisi total nilai Justina kurang dari sama dengan tulisannya sama dengan 80 ya. Maka berarti cicak gini ya, gitu. Lalu tanda petik lagi. Selain itu, nah satu kali lagi, selain itu, jika if lagi, buka kurungnya ya, jangan ditutup dulu kurungnya ya. Tutup kurungnya itu nanti terakhir aja. Nah, selain itu, jika total nilai Justina diklik kurang dari sama dengan ya,
berapa ini namanya 90 maka toh ini maka lagi maka bebek ya, tapi tanda petik ya pakai kan lupa, sorry bebek. Nah kan nggak bisa toh tanpa tanda petik, maka bebek ya. Selain itu, nah tinggal A berarti ditulis asik gitu aja ya, ini teks. Nah setelah selain itu ya rumusnya, coba kalian bisa lihat ya. Nah jika yang paling awal, jika kurang dari 71, total nilainya kurang dari 71, maka dondong ya. Sudah sampai sini. Selain itu, jika berarti masuk if lagi, kurang dari 80 ini, maka C cicak gitu ya. Lalu selanjutnya selain itu lagi ya, selain itu kurang dari 90 ya, kurang dari 90 maka B bebek. Nah selain itu sudah tanda di sini, tanda ini ya, coba perhatikan. Nah itu maka asik ya, A. Nah kita lanjutkan, ini kita tutup aja, tutup kurungnya, tutup 1 2. Nah cukup. Berarti ini kan ada 3, 1 2 3 kurungnya, berarti di belakang 1 2 3. Lalu kita enter. Nah dondong gitu. Kita turunkan aja. Nah pas kan, D B A dan B dan C gitu. Ini pakaikan kenapa tulis seperti ini, karena kalian bisa membedakan teks ataupun angka ya. Teks itu kalau bentuknya teks ya seperti ini, ada tanda petiknya, seperti itu saja sih sebenarnya. Nah kira-kira seperti itu fungsi if yang ada di Microsoft Excel. Jadi memang harus bersabar dan logikanya harus ditingkatkan kembali kalau berurusan dengan Microsoft Excel ya. Oke, nah ini dia rumusnya Pak Keken ya, sama ya. Pak Keken ini sudah tidak dibuka selama seminggu kayaknya yang materi ini. Tapi masih ingat karena Pak Keken pahami bukan hafal rumus ya. Jadi intinya adalah paham dan logikanya ditingkatkan gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan ini dia adalah Microsoft Excel. Yang pertama kita tadi sudah membuat average, yang kedua nilai tertinggi atau max, yang ketiga adalah nilai terendah atau min, dan yang terakhir adalah fungsi if. Nah, fungsi if ini akan digunakan seterusnya. Jadi logika dari fungsi if ini tolong dipahami, karena bila kalian masuk di perguruan tinggi dan kalian masuk jurusan TI itu berbau dengan TI, logika itu harus ditingkatkan jadi prioritas utama gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.